Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Ini terkait dengan penyelesaian non ASN atau pengangkatan menjadi P3K ataupun CPNS. Jadi silakan disimak informasinya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Pernyataan terbaru Bu Rini soal pengangkatan P3K dan CPNS 2024. Nah, di sini ada kata alhamdulillah, teman-teman ya. Jadi ada pernyataan terbaru dari Ibu Rini, coba kita cek atau simak bersama-sama. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Ibu Rini Widiantini, meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan P3K 2024 maupun CPNS. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan penyelesaian pengangkatan CPNS 2024 dan P3K 2024 tahap ini sudah sesuai dengan jadwal terbaru dan sesuai kesiapan masing-masing instansi. Alhamdulillah ya. Jadi tahap ini harus sesuai dengan jadwal terbaru. Nah, pengangkatan calon pegawai negeri sipil diselesaikan paling lambat pada Juni 2025. Adapun pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu paling lambatnya adalah Oktober. Jadi teman-teman siap-siap, mudah-mudahan lebih cepat ya. Nah, untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan. Rini pada rapat koordinasi percepatan pengangkatan CASN di instansi pemerintah pusat yang digelar secara daring, rakor ini diikuti oleh seluruh sekretaris jenderal, sekretaris utama pada instansi pusat, baik kementerian, badan maupun lembaga. Selain itu, juga diikuti oleh sekretaris Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda, bidang pembinaan, serta asisten Kapolri bidang SDM. Menteri Rini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara. Nah, Kementerian Pan RB dan BKN akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratannya. Di sini dikatakan bahwa Menpan ya, Kementerian Pan RB dan BKN akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing. Jadi ini selama instansi masing-masing menunjukkan kesiapan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima, sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga dan Pemda sangat dibutuhkan. Nah, lebih cepat sangat baik. Nah, ini juga sesuai dengan harapan atau keinginan daripada rekan-rekan ya. Lebih cepat sangat baik. Menteri Rini berharap seluruh kepala unit membidangi SDM atau kepegawaian segera menindaklanjuti arahan Presiden yang dituangkan dalam surat BKN 2933 sekian tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Jadi ini ada surat yang dikeluarkan oleh BKN, dan surat ini sebenarnya arahan atau tindak lanjut dari arahan Presiden, teman-teman ya, terkait penetapan NIP. Pastikan semua CSN telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. CASN yang telah lulus. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pan RB Reni Susana menyampaikan pengangkatan ini menjadi concern bagi Kementerian Pan RB. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya bagaimana dengan nasib R2 dan R3. Apakah ia termasuk, teman-teman ya, apakah dia akan termasuk dalam penetapan nomor induk ini? Mengingat kita ketahui bahwa dalam aturan sebelumnya itu ada istilah P3K per waktu. Apakah yang R2 R3 ini sudah ditetapkan juga NIP-nya, meskipun itu per waktu. Nah, semoga ada penjelasan nanti ya. Reni menerangkan Kementerian Pan RB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan termasuk anggaran. Namun tetap diperlukan suatu
forum untuk menyamakan persepsi, terhitung mulai tanggal. Tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi paling lambat. Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan. Jadi yang sudah siap itu sudah bisa sebenarnya. Dari sisi lain, pemerintah tengah melakukan penataan CASN dan penempatannya. Penataan itu menyusul adanya pemisahan kelembagaan, pemetaan jabatan berdasarkan jenis, jabatan dan kompetensi. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB yaitu Bapak Aba menjelaskan penempatan CASN didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya. Penempatan CASN pada unit kerja lain selain kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama. Penempatan CASN pada unit kerja yang lain karena berlebihan SDM dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan organisasi. Aba mengatakan instansi juga melakukan penyesuaian administrasi pengangkatan dan penempatan. Nah ini nih, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT paling lambat sesuai jadwal pengangkatan CASN, sesuai jadwal pengangkatan. Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN yaitu Bapak Aris Widianto menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT 1 Juni 2025, usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya, tanggal 1 di bulan berikutnya dari usul penetapan NIP masuk ke BKN. Jadi kalau misalnya usul penetapannya misalnya 1 April, teman-temannya berarti itu nanti 1 Mei TMT-nya. Ini langsung disampaikan oleh Pak Aris Widianto, teman-teman ya. Nah, instansi diharapkan maksimalkan pengusulan lebih awal sehingga dapat dilakukan penyelesaian dengan tepat waktu. Nah, ini benar juga sebenarnya. Jadi ini tergantung lagi kepada instansi atau daerah masing-masing. Jadi terkait penyelesaian non-ASN ini, berdasarkan informasi yang telah disampaikan, sebenarnya pemerintah juga menginginkan agar disegerakan, lebih cepat, lebih bagus katanya. Oke teman-teman ya, semoga sesuai jadwal, tidak ada lagi molor-molor, R2 dan R3 juga ada kejelasan. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.